Matius 5 ayat 3 firman Tuhan berkata, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Apa arti berbahagialah dalam ayat ini? Kata bahagia di sini merujuk kepada perkataan Yunani yaitu makarios. Definisi makarios adalah diberkati, sukacita, dan bebas daripada kebimbangan dan kerisauan. Manakala definisi yang dikutip daripada Cyprios Zodhiates menjelaskan bahwa perkataan makarios merujuk kepada seseorang yang mendapat perkenan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya di dalam Kristus. Manakala Trenjebun menyatakan kata berbahagialah dalam bahasa Yunani diambil dari kata Ibrani yaitu asar, yang menunjukkan berkat ke atas manusia dan tidak digunakan untuk Tuhan. Artinya apabila Yesus mengatakan kata berbahagialah, ia bermaksud manusia harus memiliki kualiti yang diinginkan di dalam kerajaan Sang Mesias, dan itu jenis yang dipilih Tuhan untuk kerajaannya. Selanjutnya ayat itu katakan orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, apa artinya? Yesus menggunakan perkataan miskin di sini dan tepat di hadapan Tuhan. Perkataan miskin di sini membawa gambaran bahwa seseorang itu menjadi miskin seperti orang pengemis di tepi jalan. Dan orang-orang yang mengemis inilah adalah milik kerajaan Tuhan, apatah lagi keadaan miskin itu berada di hadapan Tuhan. Craig L. Lombard dalam bukunya yang bertajuk The New American Commentary mengatakan perkataan miskin di sini bukanlah merujuk keadaan orang miskin secara material, tetapi seseorang yang mengakui kerohaniannya yang sememangnya tidak layak untuk berada di hadapan Tuhan. Yesus menggunakan kata orang yang miskin mempunyai hubung kait dengan perkataan Ibrani yaitu anawim yang terdapat di dalam Yesaya 61 ayat 1. Yang menjelaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ellen G. White menuliskan dalam buku yang bertajuk Khotbah di Atas Bukit, di mana semua yang merasakan dalamnya kemiskinan jiwa mereka, yang merasa bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka, boleh mendapat kebenaran dan kekuatan dengan melihat kepada Yesus. Dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dalam Matius 11 ayat 28. Dia tawarkan kepadamu supaya menukarkan kemiskinanmu dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Kita tidak layak untuk kasih Allah, tetapi Kristus, jaminan kita adalah layak dan mampu menyelamatkan semua orang yang akan datang kepadanya. Bagaimanapun pengalamanmu masa lalu, betapa mengecewakan pun keadaanmu sekarang ini, jika engkau mau datang kepada Yesus, bagaimana keadaanmu lemah, tak berdaya, dan putus asa, Juru Selamat kita yang penuh kasih akan menemuimu dan akan merangkulkan tangannya dan jubah kebenarannya kepadamu. Bagaimana pula dengan ayat, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Apa artinya? Perkataan merekalah di dalam khotbah Yesus di atas bukit menunjukkan penekanan berkat kepada mereka yang miskin rohani yang hanya mampu memiliki kerajaan sorga. Sekali lagi tulisan Roh Nubuat mengatakan, kerajaan ini bukanlah suatu kekuasaan sementara dan duniawi seperti yang telah diharapkan para pendengar Kristus. Kristus membukakan kepada manusia kerajaan rohani dari kasih, rahmat, dan kebenarannya. Panji pemerintahan Mesias dikenal karena citra anak manusia itu. Rakyatnya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, rendah hati, dianiaya karena kebenaran. Kerajaan surga adalah milik mereka.